Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami dalam Berita Papua. Untuk Anda yang baru bergabung, kami akan menyajikan kembali 3 berita utama hari ini. Pemerintah pusat didesak segera mengajukan protes ke Papua New Guinea terkait penembakan nelayan di Merauke. Gerebek 3 lokasi judi di Mimika, polisi ringkus 5 orang. Penjabat gubernur salurkan bantuan untuk korban banjir Sorong. Polisi berhasil mengungkap kasus pembunuhan terhadap Amel, wanita panggilan yang dipesan melalui aplikasi di sebuah hotel di kota Jayapura. Dalam waktu kurang dari 24 jam, Polresta Jayapura Kota meringkus pelaku bernama Noval Arfandi di rumahnya di daerah APO, Kota Jayapura. Peristiwa bermula ketika korban meminta uang kepada pelaku sebelum berkencan di kamar, sesuai kesepakatan sebesar Rp500.000. Namun pelaku hanya memiliki uang Rp100.000 dan korban menolak. Lalu dalam keadaan mabuk, pelaku menganiaya korban hingga meninggal dunia di tempat kejadian perkara. Bus yang membawa 2 orang penumpang terjun ke jurang sedalam 75 meter di Kampung Minyambau, Kabupaten Pegunungan Arfak. Kondisi mobil rusak parah karena perbenturan batu dan pepohonan di sekitar lokasi. Kecelakaan itu menyebabkan 1 orang tewas di tempat, sedangkan 2 penumpang lainnya belum diketahui keberadaannya. Korban yang tewas langsung dievakuasi tim SAR ke Rumah Sakit Pratama Warmare, Manokwari. Kapal penangkap ikan Calvin II yang ditembaki tentara Papua New Guinea tiba di dermaga perikanan Merauke. Kapal itu membawa jenazah nahkoda bernama Sugianto yang tewas di ruang jurumudi akibat terkena peluru. Menurut salah satu ABK, Moni, mereka saat itu terpergok tentara Papua New Guinea yang sedang berpatroli. Saat insiden terjadi, seluruh ABK bersembunyi di ruang mesin. Namun Sugianto, sang nahkoda, bernasib naas. Saat itu korban berada di ruang kemudi sehingga menjadi sasaran empuk. Kapal motor Purnama dan kapal motor Cahaya Al-Rahim terbakar saat berlabuh di Pelabuhan Asgon, Kabupaten Mapi. Sumber api diduga berasal dari KM Purnama yang kemudian merambat ke KM Cahaya Al-Rahim yang bermuatan bahan bakar minyak. Dalam kebakaran tersebut, 2 awak kapal Cahaya Al-Rahim meninggal dunia, sementara 12 ABK lain berhasil menyelamatkan diri dan 3 ABK hilang. Dua ABK yang meninggal dunia, Markus Tengke dan Rama, kemudian diterbangkan ke Merauke bersama 3 ABK yang menderita luka bakar serius. Mobil pickup ini hangus terbakar saat si pemilik baru saja mengantar kayu sebanyak 1 kubik ke sebuah lokasi proyek. Saat pulang dan melintas di Jalan Ahmad Yani Merauke, tiba-tiba dari mesin mobil keluar percikan api. Namun pengendara seolah tidak memperdulikan, padahal sudah diperingatkan pengendara lain. Saat mobil berhenti, api sudah membesar lalu melahap seluruh badan mobil. 1 mobil pemadam kebakaran milik Pemda Merauke didatangkan untuk memadamkan api. Antrean panjang mobil masih saja terlihat di 2 SPBU di Jalan Ahmad Yani dan di Jalan Para Komando, Merauke.
Warga Merauke seolah sudah terbiasa melihat pemandangan seperti ini, termasuk para sopir truk yang mengaku harus berjuang antre hingga 2 hari 2 malam untuk mendapatkan solar. Entah kapan antrean kendaraan untuk mendapatkan solar di SPBU ini akan berakhir karena sudah sekian lama pasokan BBM di Merauke kembang kempis. Warga Rufai, Kota Sorong dibantu personel polisi dari Polres Sorong Kota bekerja keras mencari 2 korban yang masih tertimbun longsoran tanah. Akibat hujan deras yang turun selama 10 jam, satu rumah di Rufai, Tanjung Batu, Kelurahan Pal Putih tertimbun longsoran tanah. Setelah beberapa jam pencarian, tim SAR akhirnya berhasil menemukan jasad 2 korban yang diketahui wanita berusia 35 tahun dan anaknya berusia 8 tahun. Sementara Haryanto, suami korban, lolos dari musibah tersebut. Kedua jasad korban langsung dibawa ke Rumah Sakit Angkatan Laut Dr. Utojo Sorong. Jenazah ibu dan anak itu rencananya akan dibawa ke kampung halaman di Salatiga, Jawa Tengah. Satuan Reserse Narkoba Polres Manokwari menggagalkan penyelundupan narkoba jenis ganja dari Papua New Guinea. Polisi menyita barang bukti ganja seberat 500 gram dan meringkus 6 orang tersangka. Penangkapan ini merupakan yang terbesar di Manokwari selama 2 bulan terakhir. Awalnya polisi meringkus 2 tersangka di Jalan Esau Sesa dengan total barang bukti ganja seberat 13 gram. Namun dalam pengembangan, Polres Manokwari menangkap lagi 2 tersangka lain di Gunung Salju Amban. Kali ini barang bukti yang disita jumlahnya lebih besar, yakni ganja seberat 500 gram. Lalu berturut-turut ditangkap lagi 2 tersangka yang kedapatan membawa ganja siap edar. Ratusan kapal nelayan bersandar di dermaga perikanan Samudra Merauke. Cuaca buruk yang akhir-akhir ini melanda perairan Arafuru menyebabkan nelayan gentar melaut untuk mencari ikan. Praktis, hampir sebulan lamanya mereka hanya berdiam di rumah karena pihak berwenang juga belum mengeluarkan izin berlayar. Untuk mengisi kekosongan aktivitas di darat, sebagian nelayan menghabiskan waktu memperbaiki alat tangkap ikan yang rusak, seperti jaring berikut batu apung. Akibat keterlambatan pasokan, harga cabai di pasar sentral Timika mulai naik. Selain terlambat, pasokan cabai juga berkurang karena petani mengalami gagal panen akibat curah hujan yang tinggi. Saat ini cabai di pasar sentral Timika dijual Rp130.000 per kilogram dan sebagian besar adalah cabai lokal. Padahal sebelumnya cabai dijual Rp100.000 per kilogram. Sementara harga bawang merah sejauh ini masih normal. Sebelumnya harga bawang dijual sekitar Rp70.000 per kilogram, kini turun menjadi Rp60.000 per kilogram. Turunnya harga bawang merah ini disebabkan pasokan bawang yang mulai normal selama 2 hari terakhir. Pemirsa, informasi tadi sekaligus mengakhiri jumpa kita dalam Berita Papua. Saya Graciela Taime mewakili seluruh tim redaksi yang bertugas menyampaikan terima kasih. Selamat beraktivitas, sampai jumpa. Wanyambe.